Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri dengan NIM 191011 31.008, kelas A2 Pendidikan Bisnis. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rahmatullah MPD. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan dan penerapan dan pengaplikasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Namun yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian manajemen strategi dan analisis lingkungan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini merupakan tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar. Pengertian manajemen strategi menurut David Hanger dan Thomas L. Whelan. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Proses manajemen strategi adalah 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Strategi terbaik apapun dapat saja gagal bila manajemen tidak mengimplementasikan atau mengevakuasinya secara layak. Karakter kepuasan manajemen strategi memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik efektif, mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Jika dilihat dari namanya, manajemen strategi berarti seorang manajer yang memiliki tugas menyusun serangkaian strategi perusahaan untuk meningkatkan pemasaran. Manajer memiliki tugas untuk menyusun, mengatur, menerapkan, dan juga memberikan evaluasi. Namun, manajer tidak bertugas sendirian. Harus ada kesepakatan dari anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Adapun definisi lainnya mengatakan, lingkungan diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi, dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Komponen analisis lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. 2. Monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. 3. Forecasting. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. 4. Assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Pengelompokan lingkungan eksternal. Menurut Hani Handoko, lingkungan eksternal mikro sebagai berikut. 1. Para pesaing. 2. Para pelanggan. 3. Pasar tenaga kerja. 4. Lembaga-lembaga keuangan. 5. Para pemasok. 6. Perwakilan pemerintah. Faktor pendorong persaingan dalam industri. 1. Ancaman pendatang baru. 2. Kekuatan tawar pemasok. 3. Kekuatan penawaran pembeli. 4. Ancaman produk atau jasa pengganti. Demikianlah penjelasan sederhana dari peta konsep yang saya buat. Saya Windri, pamit undur diri, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.